Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, baik Bapak Waalaikumsalam. Ibu, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf, baru mulai terlambat kurang lebih 10 menit. Sengaja ya, sengaja. Karena memang takutnya teman-teman yang bagian barat bener itu Sumatera banget itu ada yang baru banget bisa gitu kan. Jadi butuh waktu untuk makan lah segala macam. Jadi kita mulainya jam 8 lewat 10 seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang di waktu Indonesia Barat memang malah udah jauh lebih malam ya jam 9 ya. Jam 9 ke arah setengah 10. Sesuai dengan jadwal malam ini buat yang baru tahu ya, baru tumben ke kelas Zoom meeting ini, kita penghabisan Circle 3 ya, Presdir yang kepanjangannya adalah pelatihan Express Digital Reload. Itu ada 8 pertemuan totalnya. Yang pertama materi Canva, yang kedua materi CapCut, ketiga WA Bisnis, keempat Biolink, kelima medsos, keenam medsos lagi khususnya live TikTok, ketujuh artificial intelligence, yang kedelapan yaitu landing page. Nah, malam ini kita mengakhiri Circle 3 di materi landing page. Nah, teman-teman mulai hari Rabu minggu depan sudah masuk ke baru lagi, ke Canva lagi. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa di Presdir ini memang eh, khusus untuk teman-teman yang memang baru banget nih, baik itu di Canva dan lain-lainnya. Bahkan belum pernah buka Canva gitu. Kalau buka Canva pun cuma lihat-lihat sebentar, lupa lagi. Nanti hari ini bukanya lagi seminggu depan, 2 minggu lagi. Jadi jarang banget pakai Canva-nya. Nah, itu perlu terus diingatkan. Nah, tools-tools dari Canva, CapCut, Biolink, dan segala macamnya itu harus terus diingatkan. Nah, sementara saya lihat banyak berseliweran itu adalah apa pelatihan-pelatihan yang sifatnya hanya video ya, video dan satu arah. Jadi kita cuma lihat-lihat aja. Nah, saya coba untuk merubah itu, jadi mengadakan pertemuan offline, pertemuan online seperti ini. Terus yang memang dekat lokasi dengan Cilengsi, kita adakan offline untuk pertemuan press dirinya selama 2 hari itu adalah semua kita fasilitasin untuk teman-teman yang mau bisa, ya. Nah, karena judulnya mau bisa, gitu kan, syarat sah untuk bisa dari mau bisa ke bisa yaitu praktek, gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah dipelajari selama 7 pertemuan kemarin sebaiknya terus diupayakan untuk dipraktekin selama teman-teman belajar apapun itu, mau itu public speaking kayak copywriting kayak presdir kayak meta ads kayak segala macam yang banyak itu ilmu eh, tapi tidak pernah dipraktekkan, hasilnya adalah nihil. Tapi walaupun yang dipelajari dikit, kan yang di presdir kan 1,5 jam ya, 1,5 jam per materi, 1,5 jam per materi itu bukan berarti apa-apa, sangat kurang dari cukup gitu. Tapi kalau itu dilakukan akhirnya eh, itu akan menambah dan lagi gitu. Nah, terus terang saya itu mulai ngulik-ngulik tentang Canva, CapCut dan lain-lainnya itu baru tahun 2023. Waktu itu saya tertarik dengan saya kan basicnya guru ya, guru sejak tahun 2009. Pertama kali saya menjadi guru tahun 2009. Nah, mantan murid saya itu dia menjadi ahli Canva gitu. Tapi untuk anak kecil, untuk anak TK seperti itu, membuat lukisan-lukisan seperti itu. Saya tertarik gitu. Nah, sejak tahun 2023 itu saya mulai mendalami gitu. Oh, ternyata saya kira Canva teh begini doang gitu. Ternyata banyak banget toolsnya. Mulai lagi ke CapCut. CapCut pun asal aja. Sampai saya eh, di Samira Travel, di travel saya ini, travel tempat saya ini ya, numpang ya, bukan travel punya saya gitu, dipercayakan untuk menjadi dokumentasi acara pusat, yaitu acara manasik yang 600 orang di sebuah hotel gitu kan.
Nah, dari situ kan terbeban ya, terbeban untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman yang lain yang nggak boleh masuk untuk meliput. Nah, akhirnya menjadi bisa sama sekarang. Dan begitu juga Biolink kayak landing page kayak semua itu ternyata kita akan semakin terasa, akan semakin termotivasi kalau kita eh, punya tanggung jawab. Nah, teman-teman, yang sedikit itu yang teman-teman dapatkan di program Preskir, pelatihan Express Digital Reload, akan semakin terasah kalau teman-teman sudah mulai mempunyai beban. Beban menampilkan, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, nanti nih, kalau udah gaul dengan Preskir, baik itu yang gratisan kayak yang berbayar kayak, bedanya kan cuma rekaman ya. Kalau yang berbayar ada kelas khusus, ada rekaman, bisa diskusi, bisa konsultasi di situ kan. Nah, kalau yang yang gratis kan, yang penting saat pertemuan kita ini benar-benar memperhatikan, eh, hilangkan godaan iman, buka handphone, buka WA dan segala macam, nanti akan bisa. Nah, dari bisa sedikit itu, mulailah membuat sesuatu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nggak usah mikirin bayaran, nggak usah mikirin bayaran dulu, tawarin aja. Mau saya desainin nggak? Saya bantu desain nggak? Produknya, buat buat statusnya, produknya apa? Produknya jualan es batu misalnya. Bikin jual desain dari Canva, bikin video dari CapCut dan segala macamnya. Kalau itu bagus dan diakui oleh orang lain bagus, nah kita semakin termotivasi tuh untuk terus meningkatkan kemampuan diri, gitu ya. Nah, termasuk hari ini, malam ini, landing page adalah sesuatu yang sangat penting untuk sebuah usaha. Coba di WA, di chat di Zoom. Siapa namanya? Jadi tulis ya, nama, usahanya apa, domisilinya di mana. Ya, saya ulang ya. Nama, usahanya apa, domisilinya di mana. Nama, usahanya apa, barangnya apa, produknya apa, eh, domisilinya di mana. Ditunggu ya di chat Zoom. Saya jadi pengen tahu sebaran teman-teman tuh usahanya apa aja sih. Coba di chat Zoom ya, ditulis, ditunggu sekarang, nama, nama usahanya apa, produknya apa, domisili di mana. Kayak saya Aprianto, nama usahanya Omega Digital Indonesia, produknya pelatihan digital, domisilinya di Cilengsi gitu. Coba ya, sok silakan. Ini buat bahan kita membuat landing page. Jangan ada yang nggak isi ya. Ayo berpartisipasi. Saya pengen lihat. Teh Mami, Logam Mulia, Bandung. Loh, bukan cuma Logam Mulia. Namanya Mami, nama logonya apa, nama usahanya, baru produknya Logam Mulia. Domisili Bandung. Julia Yusuf, pakaian gamis, catering, masakan. Namanya ada nggak Bu Julia? Namanya, kalau saya kan Omega Digital. Nah, itu kan namanya, produknya pelatihan digital. Coba, mulai disuarakan namanya, nama usahanya. Bedakan nama usaha dan produk. Ya, nama usaha dan produk. Bedain. Hendry hanya karyawan biasa. Jangan bilang hanya Pak. Kalau bilang hanya kayaknya kurang bangga. Bilang aja Hendry karyawan di Cilegon. Nah, karyawan apa judulnya? Karyawan kantor apa? Hendry misalkan Caterpillar, karyawan Cilegon gitu. Galeri Mami, iya Gold, Bandung. Oke, sip. Bu Julia, dilengkapi lagi Bu Julia. Yang tadi nggak anggap nggak ada dari awal. Sri Nurdania, Samira Travel, Bekas Timur. Oke, nah gitu. Hendry Karawang. Wah, mantap. Memang gudangnya konstruksi. Cek shot. Saya ada suara nggak Cek ya? shot. Saya ada suara nggak ya? Cek aman nih. Aman, aman. Apa lagi nih? Oke. Bu Yulia Yusuf, Hansa Style, ya gitu. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa ya. Harus mulai terbiasa. Ingat nih yang saya bilang. Pola memperkenalkan diri itu
dimanapun ya, dimanapun adalah kita siapa, dari mana kita, produk kita apa, keunggulan produk kita apa dibanding yang lain, promo kita apa, terus batasan promo itu apa, gitu. Jadi mulai terbiasa untuk dalam bicara kayak, dalam tulisan kayak, ya, dalam live TikTok kayak apa kayak itu harus terbiasa tuh urutannya gitu. Ya jangan ya apa, jangan ada yang kurang sebenarnya. Itu namanya copywriting, baik itu copywriting atau copy speaking gitu ya. Ini barusan cuma berapa orang nih? Bu Mami, Bu Yulia dua, Bu Nurika, Henry, cuma lima ya, lima orang, enam orang ya. Oke, yang lain belum belum tulis nih. Apa ini nggak bisa nulis? Resna, travel perjalanan umroh, Matapura Kalsar, oke. Ada lagi? Dicoba, ayo dikurangi malesnya, jempolnya dimainkan, mulai ngetik nama usahanya, apa nama usahanya ya, entah itu usahanya, entah itu PT-nya, baru produknya apa, lokasinya di mana, gitu. Ada lagi? Setelah Bu Resna ada yang menulis? Ini masih banyak nih yang belum nulis ini. Hamid, kopi 27 derajat. Oke, Cibubur, mantap. Berarti produknya kopi pasti ya, kopi dan sejenisnya lah ya. Oke, sip. Grace, nutrisi Herbalife Jambi. Berarti Herbalife nutrisi gitu ya, nutrisi kesehatan ya, Jambi. Oke. Karena nanti ini baru copywriting ya, kita belum bicara public speaking loh. Public speaking itu ada istilahnya eh, yang namanya introduction 1 menit, introduction 2 menit, introduction 3 menit. Nah itu teman-teman tuh harus menguasain gitu. Coba buat dari sekarang nih, dari sekarang, bagaimana teman-teman mempunyai metode memperkenalkan diri dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya itu tuh harus sudah lancar bicaranya gitu. Karena kemampuan itu saat teman-teman bertemu dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Iya. Bagaimana kita ketemu orang dalam waktu 1 menit tuh dia udah kenal kita. Nah, kalau bisa kita udah kenal dia gitu ya. Sip, udah udah kurang lebih 5 menit saya kasih kesempatan. Selamat teman-teman yang udah nulis, mudah-mudahan eh, apa makin pede dengan usaha dan kerjaannya ya. Itu. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai apa namanya formula khusus untuk memperkenalkan diri, baik itu tulisan dan apa public speaking gitu, karena orang itu tidak mau menunggu lama. Orang itu tidak mau menunggu lama, mereka sibuk gitu, mereka punya kerjaan sendiri, mereka punya apa kesibukan sendiri yang nggak ada waktu buat kita gitu. Nah, sehingga waktu yang sedikit itu harus dimanfaatkan maksimal untuk kita bisa introduksi, memperkenalkan diri. Nah, hal-hal yang memang kita anggap urgent di diri kita yang bisa kita offer ke orang lain. Nah, landing page adalah salah satu metode untuk kita memperkenalkan diri dengan lebih detail gitu. Ya, detailnya kalau mereka mau baca. Nah, bagaimana pola dari landing page itu? Ujung-ujungnya landing page itu sebenarnya perkenalan kita di awal, memperkenalkan produk kita, memperkenalkan apa kelebihan kita dibanding yang lain, gitu kan? Kalau memang ada promo kita adakan. Nah, setelah itu kita membuat ketakutan. Apa tuh ketakutan? Maksudnya ketakutan bahwa apa yang kita tawarkan itu tidak ada lagi. Nah, baru di ujungnya yang namanya call to action. Bagaimana kita mengundang mereka untuk beraksi membeli produk kita. Gitu ya. Nah, jadi dari awal tadi yang saya lihat yang mengisi
yang sebagai pekerja adalah Pak Hendri ya. Oke, Pak Hendri saya doakan semoga segera punya usaha. Jadi pekerjaan tetap berjalan, usahanya juga terbentuk seperti itu. Gitu ya. Coba dicatat mungkin bisa diingat-ingat. Sebentar, ini ada yang komen di WA katanya nggak bisa masuk Zoom katanya. Tadi masuk sini nggak ada password-passwordan kan ya? Katanya di sini ada password. Oke, saya ulang ya. Jadi landing page tujuannya adalah untuk kita menjual sesuatu, ya. Tapi karena kita ini sibuk, orang juga sibuk, maka kita hampir tidak bisa memilih waktu yang pas untuk kita menjelaskan secara panjang dan lebar. Nah, itu satu. Kedua, landing page memungkinkan kita untuk menjelaskannya secara runut. Kita kan kalau ngomong kan kadang suka gitu ya, suka encelak-enceluk, kadang A, B, C, D, E, F, terus lancar gitu sampai Z. Tapi kadang-kadang dari A, begitu inget D ke D, begitu inget ke H, baru kembali ke B lagi. Nah itu jadi nggak runut gitu maksudnya. Apalagi kalau orangnya gampang-gampang ngedesetir. Jadi kita ngomong nih, gitu kan, tiba-tiba yang konsumennya nanya tentang apa gitu, kita belok, akhirnya kita ngikut arah pembicaraan si konsumen gitu, akhirnya semua jadi terlupakan. Nah itu landing page menghindari itu ya. Berikutnya, landing page menyebabkan kita lebih seragam eh, menjelaskannya. Misalkan kita menjelaskan ke satu orang sudah ada polanya gitu kan, dua orang masih ada polanya, tapi begitu kita menjelaskan ke 10 orang ke 10 gitu kan, kadang udah lelah kan, karena udah lelah kita maunya cepet-cepet aja, jadi nggak seragam gitu. Nah landing page menghilangkan hal itu ya. Teman-teman, landing page ini sangat penting buat teman-teman yang punya usaha dan teman-teman yang akan punya usaha gitu ya. Nah Bu Nurika kok tiba-tiba mental dan masuk lagi, nggak apa-apa Bu, sinyal ya, sinyal. Jangankan Bu Nurika, saya aja sering mental yang punya eh, Zoom-nya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kita akan memakai suatu aplikasi yang sangat akrab dengan kita semua untuk membuat landing page-nya. Ya, teman-teman kayaknya sih udah punya semua, yaitu Canva ya. Jadi landing page itu banyak banget penyediaannya ya. Yang yang biasanya dipakai oleh teman-teman yang banyak ya di luaran sana adalah WordPress gitu ya. Nah, tapi kalau WordPress ini kalau yang nggak punya laptop itu agak kesulitan. Ya, teman-teman yang nggak punya laptop itu kesulitan. Ada lagi yang namanya Scalab. Scalab juga sama, lebih baik di laptop. Nah, ada yang di handphone, itu ada, kalau teman-teman pernah dengar ada Odoo, ada Bioku, ada Canva, gitu, ada blogger.com dan lain-lainnya. Nah, itu bisa lewat handphone. Nah, tapi kebanyakan tidak terlalu banyak menyediakan template-nya. Nah, saya akan memilih yang banyak pilihan template-nya untuk teman-teman langsung lihat modelnya kayak gimana, tinggal mengganti teksnya, tinggal mengganti gambarnya gitu kan. Nah, yaitu Canva, ya aplikasi terbaik yang saat ini ada gitu ya. Sangat baik banget dengan segala ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu desain. Jadi Canva itu sudah mengumpulkan desain dari mulai tahun 2010-an sampai 2020-an, mengumpulkan gambar-gambar, desain-desain dari teman-teman yang terdahulu ya, biar mereka dibayar untuk untuk mendesain. Nah, kita tinggal menikmati aja sekarang gitu. Kita mulai buka kanvanya. Mudah-mudahan udah pada kumpul semua ya. Dari tadi saya sengaja untuk banyak-banyak eh, membuat mindsetnya dulu supaya tahu gunanya landing page itu apa, sambil nunggu teman-teman yang lain. Udah kelihatan ya? Ya, baik. Nah, teman-teman, eh,
silakan diperhatikan dulu. Kita masuk ke Canva ya. Ini Canva. Nah, kalau teman-teman awal itu kita masuk dari beranda. Kita dari beranda. Ini beranda kita nih. Nah, kita klik yang tanda plus. Oke. Lalu di atas ini kita di pencarian ya. Pencarian kita bisa tulis web. Situs web. Oke. Nah, kita klik yang situs web. Nah, ini adalah berbagai landing page yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Ya, banyak banget tuh. Ratusan tuh ya, atau mungkin ribuan, saya juga nggak pernah ngitungin gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan usaha atau kesibukan teman-teman. Baik itu memang usaha yang profit oriented atau juga usaha yang memang non profit oriented gitu. Artinya yang sosial gitu kan. Nah, kegiatan sosial juga perlu dipublikasikan ya, bukan bukan mentang-mentang sosial terus nggak dipublikasikan. Perlu dipublikasikan supaya orang lain mengetahui kegiatan kita, terus orang lain juga ter terinspirasi untuk ikutan berpartisipasi di usaha sosial kita. Misal ada yang buka Jumat Berkah gitu kan. Nah, Jumat Berkah itu kita bikin aja landing page. Nah, bikin landing page, nanti landing page itu linknya itu kita taruh di auto respon WA kita. Nah, maksudnya auto respon kayak gimana sih? Mungkin teman-teman yang suka pernah WA ke saya itu suka ada balasan auto ya, seperti ini ya, mana ya? Nah, misalnya ini, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah contoh kita membuat landing page. Nah, setelah itu landing page itu kita taruh di auto respon di WA bisnis kita. Jadi begitu ada teman, misalkan saya taruh nih, saya itu punya paket umroh, saya taruh landing page saya. Terus saya punya kelas gratis digital desain dasar, saya taruh grupnya. Konten dongeng dakwah, saya taruh grupnya. Jadi misalkan orang WA ke saya, mau itu teman saya kayak, mau itu orang baru kayak, mereka lihat dan tertarik, misalkan mau baca paket umroh, mereka tinggal klik kan. Nah, dengan cara mereka klik, akhirnya apa? Mereka melihat tuh dengan tidak terpaksa. Ya, mereka melihat memang dengan kesadaran sendiri, bukan saya nawarin. Kan kita kan, kalau teman kita nih, kalau teman kita WA, umroh yuk, misalnya gitu. Atau beli sepatu dong, beli sepatu gue dong, beli baju gomis gue dong. Setiap kita WA, begitu, kan lama-lama dia jenuh ya, dia bosen ya. Ini orang kalau WA nawarin mulu gitu kan. Tapi kalau dia WA kita dan setelah dia WA ternyata ada gini, kan dia tidak merasa dijual ya. Dia tidak merasa ditawarin. Jadi misalkan dia klik, dia baca aja. Oh, berarti dia sudah dengan sadar sendiri gitu. Membuka dan membacanya gitu ya. Jadi nggak ada paksaan dan itu lebih besar kemungkinan closing. Dan saya beberapa kali closing gara-gara begini. Itu apaan, Pri? Dia nanya. Ya udah buka aja, baca aja dulu. Nanti kalau ada yang tanyain baru ngobrol-ngobrol kita. Seperti itu. Ya. Nah, termasuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial begitu ada yang misalkan kita punya Jumat Berkah gitu kan. Atau misalnya kita mau ngasih makan gratis tiap eh, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 12, 13, 14 misalnya buat buka puasa, atau kita mau ngadain buka puasa gratis setiap Senin dan Kamis gitu kan. Nah, itu dikasih aja landing page-nya, alamat landing page. Jadi orang buka, orang baca tujuan dasar kita, visi misi kita, terus tanggung jawab kita gitu kan, tanggung jawabnya kalau ada donatur gimana. Jadi barangkali mereka ternyuh, bukan terinspirasi untuk ikutan. Nanti mereka menyumbang mau ikutan gitu. Jadi kita nggak perlu tuh kirim ngeblast WA ke orang-orang, ikutan sedekah, ikutan ini segala macam. Jadi kita lebih lebih terhormat gitu. Jadi orang datang ke kita, bukan kita yang meminta ke orang gitu ya. Itu salah satu tujuannya. Oke. Ini kenapa nih Pak Seng nih? Belum bisa juga. Aduh, foto Sandi. Bentar ya. Sandi apaan Sandi?
106.135. S 106.135. Oke, lanjut ke sini rekan Pak. Kita tinggal menyesuaikan aja desain yang kita lihat. Ini ada landing page yang bentuknya gambar atau landing page yang bentuknya video. Nah, kayak yang nomor yang kanan, nomor 3 dari atas ya, itu kan ada kayak play ya. Nah, ini tuh berupa video tuh dia. Kalau kita ini dia video bergerak, gitu. Artinya video aja kayak slide gitu. Nah, itu nggak usah dipilih gitu ya. Jadi yang nggak usah dipilih itu saran saya, yang video itu nggak usah dipilih. Jadi teman-teman pilihnya itu yang gambar-gambar aja. Ya, itu satu. Kedua, nah Kak, web ini banyak banget yang pro. Ya, web ini banyak banget yang pro. Yang ada tanda mahkota pro itu adalah yang pro. Nah, kalau teman-teman pilih itu, nanti ujung-ujungnya nggak bisa di-download. Jadi mendingan dari awal nggak usah pilih. Nggak usah dipilih kalau yang pro ya. Selama teman-teman masih gratisan. Gitu ya. Terus gimana? Apakah sarannya pro kan aja Canva-nya? Iya, saya sangat sarankan untuk Canva dijadikan pro. Ya, teman-teman. Pas kalau memang teman-teman mau tidak tergantung ke orang, artinya nggak nunggu ke orang ngirim desainnya dia untuk kita ganti dengan nama kita, nomor kita. Ya, kita pengen desain sendiri, silahkan usahakan sisihkan uang untuk Canva Pro. Murah kok, cuma 60.000 per 60.000. Ya, 60.000 per 6 bulan ya. 60.000 per 6 bulan nggak salah. Nah, itu jadi nanti silakan japri saya kalau memang mau untuk Canva Pro-nya. Itu ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini, yang nggak pro ya. Ini ada nih, yang di samping cewek baru baju merah ini, yang sebelah kanan. Nah, ini adalah eh, template-nya. Template ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 halaman. Ya, kalau kita cuma mau pakai satu, ya tinggal diklik aja yang mana yang mau kita pakai. Ada 7 halaman ini. Nah, kalau kita mau pakai ke 7-7-nya, maka yang kita lakukan adalah terapkan pada semua 7 bagian. Nah, saya ulang ya, kalau kita cuma mau pakai satu halaman saja, maka boleh halaman 1 sampai 7 dipilih yang mana yang bagus, yang pengen kita pakai, nah itu bisa dipakai. Tapi kalau kita mau pakai 7-7-nya, kita klik yang terapkan pada semua 7 bagian. Kita klik di sini, kita terapkan semua ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa digunakan sebagai salah satu, misalkan kita mau memperkenalkan usaha kita, profilnya, gitu ya, profil usaha kita. Nah, ini gambar ini bisa kita ganti dengan gambar latar belakang yang sesuai dengan usaha kita. Ini juga hurufnya bisa diganti. Mudah-mudahan semua sudah tahu ya bagaimana cara mengganti-gantinya ya. Tinggal diklik aja sampai ada warna biru gitu. Diganti misalnya menjadi Omega Digital Indonesia. Gitu ya. Terus di bawahnya ini apa nih? Tinggal lihat. Di bawahnya ini, oh, ini saya bikin digital kan tagline-nya ya. Tagline tagline Omega Digital Indonesia atau Odin adalah jangan lagi ada gaptek di antara kita. Biasa kan jangan lagi ada dusta ya. Sekarang jangan lagi ada gaptek di antara kita. Gitu ya. Nah, jadi ini halaman pertama. Di halaman kedua kita bisa pilih ya, kan fotonya foto siapa kek, gitu ya. Dipilih aja foto-fotonya. Misalnya pilih biar netral ya, biar netral saya pilih foto gajah aja deh, gitu kan. Nah, ini biografi kita. Nah, ini kesempatan kita menjelaskan siapa kita, ya pernah pengalaman kerja sama dengan siapa, tinggalnya di mana, gitu kan, pengalaman kerjanya apa dan lain-lainnya, gitu. Nah, intinya teman-teman nanti teman-teman akan intinya teman-teman tetap harus berkaitan dengan 6 tadi. Apa aja siapa yang masih ingat? Saya ulang ya, nanti dicatat ya. Kalau bisa ditulis di Zoom, di chat Zoom supaya teman-teman yang lain bisa.
lihat juga. Pertama, kita memperkenalkan diri kita siapa. Yang kedua, kita perkenalkan nama usaha kita apa, niche usaha kita tuh apa, tentang properti kah, tentang kuliner kah, gitu kan, tentang pakaian apapun gitu ya, tentang travel lah gitu. Yang ketiga, produk kita tuh apa, ya. Memang travel kan banyak ya, ada travel yang biasa, travel umroh, travel wisata gitu kan, beda-beda. Baju juga ada baju anak-anak, baju dewasa, baju cowok, baju cewek beda-beda. Misalkan sepatu juga ada sepatu pantofel atau sepatu sneaker dan beda-beda kan. Nah, berikutnya keunggulan produk kita terhadap produk lain. Nah, kalau di travel saya ada yang namanya Umbas, umroh bareng satu pesawat. Nah, itu kan pembeda. Kenapa beda? Karena hampir seluruh travel yang ada di Indonesia, kalau berangkat itu campuran satu pesawat, memang semuanya umroh tuh, satu pesawat itu nggak gabung dengan penumpang yang lain. Nah, tapi di dalam pesawat yang umroh itu terdiri dari berbagai macam travel. Nah, itu yang terjadi umumnya. Nah, tiba-tiba travel saya yang namanya Samira Travel, satu pesawat itu full jemaah Samira. Nah, itu adalah keunggulan. Nah, misalnya teman-teman punya usaha juga harus ada keunggulan. Misalnya emas, di mana-mana emas jualnya 1 graman. Oh, ternyata di saya bisa beli 0,1 gram, gitu. Nah, jadi kan orang-orang yang cuma punya uang, kan kalau sekarang kan 2 juta ya emas ya, 1 gram. Kalau orang yang punya uang 200.000 ternyata bisa nabung emas juga. Nah, itu bisa, gitu ya. Jadi harus ada keunggulan yang kita tonjolkan. Kalau produk kita tidak ada keunggulannya dibanding yang lain, apalagi yang lain itu sudah punya nama duluan, jangan harap produk kita bisa ditengok, gitu. Sip ya. Contoh, misalkan Omega Digital Indonesia. Apa keunggulannya? Kalau Omega Digital Indonesia, keunggulannya adalah semaksimal mungkin akan memakai HP dalam pengaplikasiannya, gitu. Nah, supaya kenapa? Supaya emak-emak di rumah yang belum punya laptop, terus teman-teman yang ribet berat bawa laptop tetap bisa berkarya. Mau itu bikin konten kayak, mau itu ngedesain kayak, nah itu tetap pakai HP gitu. Itu tujuan saya di Omega Digital. Itu pembedanya dengan yang lain, gitu ya. Jadi teman-teman silakan pikirkan sendiri yang beri nomor nomor apa eh, produk apa dan keunggulan kita tuh apa. Yang berikutnya adalah eh, promonya apa. Di produk kita ini promonya apa. Kalau memang ada diskon, diskonnya berapa, dari berapa. Boleh diskon berupa persentase, boleh diskon berupa cashback, ya, boleh promo berupa bundling. Misalnya kalau kalau saya nih, kan saya kan menjual landing page ya untuk teman-teman Samira Travel ya. Kalau teman-teman Samira Travel beli satu landing page yang untuk calon jamaah, maka ya udah dapat segitu aja, harganya 150.000. Sedangkan landing page itu ada 4, ada untuk calon jamaah, untuk mitra, untuk harga, untuk testimoni, kan 4. 4 itu kan 600.000 ya harusnya, kalau 150.000. Nah, apa yang saya lakukan? Saya promokan, harusnya 600.000 jadi 450.000. Dengan itu apa? Kan sudah hemat ya, sudah hemat 150.000 kan, secara logika tuh udah menguntungkan. Tapi apalagi saya kasih lagi tambahan, yaitu ada yang namanya Bioling gratis, gitu. Bioling itu profil medsos gratis. Terus saya gratisin lagi desainer nama, saya gratisin lagi status harian selama 100 hari. Status harian itu 10 status sudah siap dengan foto dan nomor yang mesen, gitu. Artinya apa? Yang mesen itu akan merasa, oh, untungan ini nih, untungan paket yang lengkap aja nih, gitu, dibanding yang satu-satu. Kalau satu mahal 150.000, kalau ini 4 dapat tambahan bla bla bla, seperti itu. Jadi teman-teman harus punya gitu. Nah, berikutnya, kalau yang setelah ada promo, ada diskon atau apapun itu, ada yang namanya batasan. Oh, promo ini berlaku kalau sesudah saya tawarkan, Bapak Ibu memutuskan maksimal 2 hari ya, gitu. Kalau 2 hari nggak diputuskan, maka promo ini akan habis, tidak akan bisa didapatkan kapanpun Ibu mau memesan.
Misalnya nih, saya sudah nawarkan hari Rebo. Nah, ibunya bilang, ya udah Pak, nanti saya pikir-pikir ya. Ya Bu, nggak apa-apa, dipikir-pikir. Tapi khusus promo yang bonus tadi, itu berlaku dua kali 24 jam ya Bu. Jadi begitu 24 jam, Ibu tidak memutuskan, maka kami anggap tidak mengambil program ini, promo ini. Nanti misalkan minggu depan tiba-tiba Ibu, udah deh ambil yang lengkap aja deh. Maaf, itu udah habis. Jadi kalau udah lengkap berarti harus bayar semua secara normal. Nah, itu menyebabkan yang namanya di marketing itu scarcity. Scarcity factor. Artinya faktor ketakutan yang kita tanamkan di calon konsumen agar dia berani memutuskan. Kadang orang Indonesia tuh gitu, masih ragu, masih malu gitu kan, masih ini benar nguntungin apa enggak. Nah, kita nih sebagai penjual membantu meringankan beban mereka dengan memberikan promo. Tapi bukan cuma promo, kita membantu mereka mempunyai keberanian untuk memutuskan dengan ada yang namanya scarcity, ketakutan. Kan orang kalau ketakutan tuh lebih berani ya sebenarnya. Jadi teh ada batasan malah lebih berani. Ya udah deh, saya ambil deh dibanding nanti nggak dapat promo lagi kayak gitu. Sama ya kalau di travel juga gitu. Pak, Bu, ini bulan Juli ada acara milad. Sekali ibu lewat ini acara, ibu nggak akan bisa lagi ngalamin umroh bareng 11.000 jamaah di Indonesia. Plek, umplek, tiplek di Gunung Uhud. Itu nggak ada lagi bakalan. Jadi orang tuh ada hasrat gitu untuk cepat-cepat ikut. Ya, gitu ya. Termasuk yang lain juga. Bu, ini stok baju tuh tinggal satu-satunya atau tinggal 10-10-nya. Kalau ibu ngelewatin kesempatan ini, nggak tahu deh kapan dapatnya lagi gitu. Jadi orang tuh lebih termotivasi untuk mendapatkan itu ya, beraksi. Nah, itu namanya call to action. Oke. Nah, jangan lupa di landing page perlu teman-teman pikirkan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang kalimatnya. Yang penting straight to the point, langsung ke tujuan. Karena sekali lagi orang mencari apa yang dibutuhin. Ya, ini kata garis merahnya ya. Orang mencari yang dibutuhkan oleh mereka, bukan yang ingin kita sampaikan ke mereka. Logikanya gimana? Seneng nggak kita diceramahin? Nggak seneng ya. Siapapun nggak ada yang seneng diceramahin. Baik itu bu guru kayak pak guru kayak seneng ceramah tapi nggak akan suka diceramahin. Begitu datang orang Mendikbud misalnya mulai ceramah, ya dia lagi diceramah. Kalau orang sedang diceramahin maka upacara pasti rame terus gitu. Upacara rame karena ada kewajiban ya. Kalau kita nggak hadir itu dihukum gitu. Nah, jadi orang tuh nggak punya banyak waktu untuk mendengar penjelasan kita. Udah langsung aja ke tujuannya. Kalau memang eh, usaha kita ini bernilai, nilainya apa? Kalau memang ada diskon, diskonnya berapa? Apa syarat-syarat diskonnya, bla bla segala macam. Nah, terus kita Ya. kalau bisa di landing page itu ada gambar-gambar yang namanya gambar-gambar testimoni, gambar-gambar proses. Ya, misalkan tentang bengkel, eh, proses di bengkel tuh apa aja misalnya. Oh, bengkel tuh ada pelayanan ngelas, kasih fotonya. Pelayanan ngecat, kasih fotonya. Pelayanan memperbaiki kotak magic, kasih fotonya. Ya, termasuk yang lain-lainnya seperti itu. Ya, mewakili aja. Gitu ya. Nah, terus yang saya sarankan ini buat teman-teman, terutama untuk ibu-ibu, maaf ya, bukan saya mendiskreditkan ibu-ibu, enggak. Ibu-ibu ini, kalau saya minta ke saya bikin landing page, saya minta foto, apa coba ini fotoin? Kira-kira apa yang kasih fotonya ke saya? Kira-kira kalau mama. Ayo, ada bisa jawab nggak? Saat ada yang minta landing page ke saya nih, saya minta foto, kirim fotonya ya Bu, 10 foto. Yang dikirim apa kira-kira? Ayo, Foto produk, Ustaz. harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, itu jawaban yang pas tuh. Harusnya yang dikirimkan adalah foto produk, terus bagaimana produk itu dipakai orang,
bagaimana orang itu puas dengan produknya. Intinya adalah kita menggambarkan si calon konsumen yang membaca nantinya itu akan happy dengan pelayanan kita, happy dengan produk kita. Tapi apa yang terjadi yang dikirim ke saya? Selfie, 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 dan selfie gitu loh. Saya pengen ngomel tapi konsumen saya gitu kan. Nah ini saya bilang ini mumpung saya lagi bebas nih. Saya bebas dari konsumen ya. Tolong kalau memang ngirim foto untuk landing page atau foto kita ingin yang tampil landing page, bukan kitanya yang ditongolin. Orang nggak butuh kita gitu. Orang nggak butuh melihat foto kita. Orang pengen lihat yang kami dapat apa, yang saya dapat tuh apa gitu. Gitu ya. Kalau memang program umrohnya bagus, apa bagusnya buat saya? Bagaimana ramenya? Bagaimana pelayanannya? Itu yang penting, bukan kitanya di selfie selfie kita lagi gitu ya. Orang nggak butuh kita jangan kegeeran kita cakep atau apapun gitu. Nah, jangan sekali-sekali GR kita cakep atau apapun. Jadi merasa kita harus dipandang orang lain gitu ya. Sip. Lanjut. Tadi yang terakhir udah scarcity ya. Ada batasan kapan promonya atau diskonnya berakhir, itu penting. Nah, baru foto-foto, testimoni segala macam. Kalau bisa testimoninya akan foto ini ya, foto orang yang peserta ya. Kalau bisa peserta atau konsumen ya, itu testimoninya. Apalagi kalau bisa berupa video. Wah, itu keren banget. Akan lebih trust gitu ya. Ya begitu Bapak Ibu. Sekarang jamnya praktek. Saya kasih kesempatan sekitar 10 menit ya. 10 menit teman-teman memilih desain lalu mengganti judul utamanya yang ini nih, yang saya gedein Omega Digital Indonesia dengan nama usaha teman-teman. Kalau yang memang bekerja, ngayal aja dulu. Nanti setelah selesai bekerja, saya pengen bikin usaha namanya ini ya. Gitu, misalkan Apri Production atau apa gitu ya. Setelah begini nih, setelah memilih desainnya, mengganti judulnya dengan usaha kita, ubah salah satu fotonya ya, ini kan saya ubah ya dengan gambar gajah gitu misalkan, ini kan supaya umum aja. Ubah salah satu fotonya dengan foto pilihan Bapak Ibu semua. Sip, dipahami ya. Dipilih desainnya, diganti judulnya, dimasukkan satu gambarnya. Dimulai dari sekarang. 10 menit ya. Oke, jadi Bapak Ibu kita lanjutin dulu kembali ke konsentrasi ke layar HP pembelajarannya, pelatihannya. Nah, yang kita pengen sekarang adalah mengurangi lelahnya konsumen yang baca. Ya, mengurangi lelahnya konsumen yang baca. Maksudnya lelah itu gimana? Kan kita kan intinya sebuah landing page. Intinya adalah bagaimana si konsumen itu nanti call to action. Ya, yang disebut dengan call to action. Call to action itu artinya kita pengen ngajak si konsumen menghubungi kita Japri, untuk melakukan pemesanan, gitu ya. Nah, di sini ada nggak nih call to action-nya nih? Call to action itu biasanya berupa tombol menuju ke WA. Di sini nggak ada. Ini berarti nggak bagus nih desainnya nih. Secara desain landing page ini nggak bagus, ya. Tapi mungkin dia karena ini kan temanya pendidikan ya, bukan promosi ya. Jadi sah-sah aja. Tapi kan dia ada ini ada nih. Hubungi saya. Tapi baru cuman itu saja, bukan nomor handphone. Sekarang yang kita akan lakukan adalah hubungi sayanya ini kita ganti dengan nomor handphone. Ya, misalnya 0813 8833 5841 gitu ya. Ini kita berikan nomor handphone kita. Nah, yang masalahnya adalah kalau konsumen itu kan nggak mau capek ya. Begitu dia lihat nomor WA, dia malas untuk apalagi kalau landing page itu kan sifatnya kayak gambar ya, nggak bisa dipencet gitu kan. Nah, kita pengen di si nomor WA ini kita masukkan link, ya kita masukkan link menuju WA langsung ke kita. Caranya gimana? Kita klik dulu, ya, kita kurungin dulu nih, kita ini ya,
apa sih namanya, kita blok ya, hurufnya ini kita blok. Lalu teman-teman lihat di bawahnya itu ada yang kayak rantai ya, yang ada A, yang ada B, ada A, lalu sampingnya lagi ada komen, di sebelahnya lagi ada yang ring atau rantai gitu ya. Nah ini kita klik gitu ya. Nah setelah kita klik ini, kita masukkan URL WA kita ya. Dicatat ya, URL WA-nya itu adalah https://2 ya, https://2 wa.me nomor kita diawali dengan 62 813 8833 5841 gitu ya. Saya ulangi, https garis miring https://2 wa.me /62 813 8833 5841 ini nomor sendiri masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Nah, begitu kita close. Nah, kalau sudah close, maka yang tadinya huruf biasa, angka biasa gitu, sekarang menjadi angka angka bergaris. Nah, itu artinya linknya sudah masuk gitu. Jadi, kalau nanti ini kita yang ke atas ya, ya kan ada tanda panah ke atas tuh ya, untuk download, ya untuk berbagi ya. Dan di sebelahnya tuh ada tanda mata ya. Ini bukan mata Dajjal, cuma satu, enggak. Ini kebetulan aja mata untuk melihat. Nah, kita lihat nih model landing page kita. Kalau di handphone tuh kayak gini, ya. Ceritanya ini udah landing page-nya. Nah, ini nih si hubungi saya nya, saya klik coba ya. Nah, saya klik, dia langsung masuk ke WA saya tuh, gitu. Jadi langsung ke sini. Nah, ceritanya saya konsumen nih, langsung masuk ke HP saya, gitu ya. Jadi itu gunanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ulang Bentar, lagi, Suhu. Pak. Barusan gimana, Suhu? Ah, Habis Yang di barusan blok. itu hubungi saya itu kan dari Canva. Terus hmm. masukin ke webnya gimana? Saya ulang ya. Ulang nih. Ya, jadi ini anggap nggak ada ya. Kita klik dulu nomornya. Nomor kita masing-masing nih. 0813 8833 5841 kan gitu. Ini kita taruh sini. Nah, kalau mau di bold juga boleh. Kalau mau di apa? Belakangnya diperlihatkan gitu ya. Nah, gitu biar kelihatan sama dia. Masih orang lain gitu kan. Nah, terus di sini nih kita klik sampai si hurufnya itu terblok gitu ya, terblok. Lalu di bawah sini kan ada ya, ada B, ada A, sampingnya lagi ada komen, di samping lagi ada ring ya, ring tanda link gitu, yang rantai nyambung 2 biji, kita klik di situ. Nah, di sini baru kita tulis https titik dua garis miring 2 kali wa titik me garis miring nomor kita didahului dengan apa namanya 62 813 8833 5841 ini nomor masing-masing ya. Nah, sesudah kita tulis, baru kita close, kita silang. Nah, sekarang si angkanya tadi kan tanpa garis ya, sekarang sudah dengan garis. Artinya dia sudah terinput linknya. Nah, kalau kita tes penglihatan seperti ini nih landing page-nya. Padahal kan saya cuma ganti judul, ganti tagline gitu kan. Nah, email juga nanti bisa diganti dengan link email. Nah, diganti gambar gajah, kan udah lumayan menarik ya. Nah, di sini misalnya ini adalah sebuah link penjualan, ini orang itu nggak perlu nyalin dulu, nggak perlu nyalin di bukunya dia, masukin ke HP dia. Nah, itu udah merupakan pekerjaan yang merepotkan si calon pelanggan. Apa-apa yang merepotin calon pelanggan sangat memungkinkan
pengen kontak langsung, tinggal diklik sama dia, langsung masuk ke WA kita. Begitu. Ini kan WA nomor saya nih. Paham? Pak, mau nanya Pak. Hmm, Pak, itu kita nulis nomor teleponnya sebelum kita ekspor ya? Sebelum ya. Sebelum kita download. Iya, belum download. Begitu. Oke. Ini cerita ini baru melihat apa ya, preview lah, kalau di laptop atau komputer preview, belum hasil akhirnya gitu ya. Nah, kalau ini sudah, baru kita misalnya kita mau download gitu kan, terus kita klik dulu nih, publikasikan situs web ya. Publikasikan situs web berarti link kita nanti dapat Suaranya jadi kecil, Ustaz. Iya, suaranya kecil. hasil ya. Cek cek, jelas sudah belum? Belum jelas. Masa Sudah Pak. ya, jadi sebelum ya, kita sudah ngelihat previewnya ya. Nah, ngelihat previewnya itu udah oke, udah cukup gitu. Nah, maka kita publikasikan situs web. Ya, kita klik supaya situs ini ada namanya nih, biar kita bisa ngebagiin ke orang lain gitu. Namanya ini, namanya susah banget ya. quizgrammar.mycanva.com. Nah, kita bisa edit kayaknya. Kita edit di pandangan editnya. Nggak bisa ya. Dia mesti membawa yang punya desainnya nih, jadi yang punya desainnya itu adalah Grammar yang punya desainnya itu. Nah, terus My Canva ini memang Canva-nya. Nah, baru ininya nama apa? Nama linknya sayanya gitu. Oke, kita iakan aja karena memang nggak bisa berubah. Kita publikasikan. Nah, setelah dipublikasikan, oke, ini kita salin. Nah, ini yang teman-teman nanti kirim di grup. Ini saya kirim dulu di grup ya. Mana dia grup? Grup. Saya kirim ke ke konsol ya. Udah lama HP itu kepenuhan kayaknya. Nah, jadi kalau mau kirim sesuatu berupa link, didiemin dulu ya sampai gambarnya ini nongol. Kan nggak nih, karena ini bukan punya Suaranya kecil lagi, Ustaz. saya. Timbul itu adalah si, kalau ini kita kirim ke Google muncul. Nah, kalau ini web kita biasanya tuh, kalau landing page yang saya bikin itu gambar orang ya. Nah, tinggal dikirim. Nah, seperti itu. Oke. Nah, silakan dicoba teman-teman, waktunya 10 menit. Silakan. Informasi semua halamannya di sebelah mana sih Pak? Kok nggak ada di saya ya? Gimana, Bu? Informasi semua halaman kita mau pakai kok nggak ketemu ya aku? Semua halaman mau dipakai. Heeh. Kok Ini yang di atas? aku tadi habis pakai satu lagi, cuma satu halaman pertama lagi yang keluar. Yang di atasnya ada di atasnya, Pak. Nanti dilihat rekamannya ya. Ini saya ulang untuk yang membuatnya ya. Anggaplah kita mulai tulisan baru. Tulisannya 0813 8833 5841 gitu ya. Nah, ini kita turunkan ke sini, ke kontak saya. Nah, dari sini ini diklik si hurufnya itu sampai ke blok. Ini kan tadi nggak ke blok ya. Nah, ini sampai ke blok. Nah, kayak gini. Baru kita klik rantainya, baru tulis https titik dua garis miring 2 kali https wa.me garis miring, nomornya didahului dengan 62 ya. Nah, setelah itu selesai, sudah cukup, tinggal kita close.
Nah, udah dia otomatis dia bergaris. Nah, setelah itu kita klik yang tanda panah kanan di atas nih, yang mau download ya, download. Nah, baru kita publikasikan situs web. Kita publikasikan. Nah, udah ada alamatnya. Gitu. Nah, tadi kan ini sudah pernah dipublikasikan. Maka setelah diedit harus kita publikasikan ulang. Publikasi ulang. Nah, sudah diproses. Nah, baru kita salin linknya. Disalin, dikasih ke grup. Nah, kalau mau lihat situs webnya begini, dilihat dalam bentuk handphone ya. Nah, tapi kelemahannya di sini ya alamatnya panjang karena kita numpang di Quiz Grammar, numpang di Canva, baru alamat kita. Begitu. Sip, Bapak Ibu, berhubung udah jam, nanti bisa diulang-ulang kalau nggak ngerti. Dan bisa ditanyakan nanti di grup ya, kalau belum paham bisa di screenshot atau di screen recorder. eh, biar apa jelas lah, biar bisa semuanya. Demikian, mohon maaf ya teman-teman kalau yang belum ngerti, karena memang udah jamnya. Kita close dulu ya, teman-teman. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.